Berarti bisa mas, sampai ya, karena mereka nggak nonton streaming juga bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di acara pembelajaran jarak jauh dengan kelas 5 Kecamatan Pekalipan, kelas berbagi. Selamat bergabung ya. Nah, hari ini bersama Ibu, pasti kalian nggak ada yang kenal. Kalau Ibu namanya, perkenalkan nama Ibu ya. Nama Ibu Kusmiati. Ibu mengajar di SDN Karanganyar. Nah, kalau yang di Karanganyar pasti udah tahu ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tematik tentang tema 1 mengenai mengenal organ gerak hewan dan manusia. Bisa kalian simak? Nah, supaya kaliannya lebih pintar bisa menerima materi dari Ibu, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdoanya di dalam hati. Kita mulai berdoa ya. Ya, doa mulai. Selesai. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, hari ini tadi Ibu sudah menyampaikan tema 1 itu mengenai mengenal organ gerak hewan dan manusia. Kemarin kalian sudah belajar sama guru yang lain. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyusun cerita secara runtut dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Jadi kita membuat cerita ide pokok ya. Yang kedua, mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kalian sudah tahu kan, dari kelas 1 sampai kelas 5 kita mengenal Pancasila. Nah, yang ketiga, bentar ya. Bentar. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Kita jalan-jalan mengenal letak geografis Indonesia. Kita berbatasan dengan negara-negara mana aja ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Nah, Ibu lihat ini ya. Ide pokok yaitu disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Setiap paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemarin sudah dijelaskan kalimat utama itu apa ya? Nah, kalimat utama yaitu biasanya kita
terlihat itu dari satu paragraf itu ada kalimat utama yang mengikutinya. Ada kalimatnya, dilihatnya dari awal kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Yang kemarin disebutkan kan yang di awal kalimat disebutnya kalimat indeduktif. Nah, itu hampir salah ya. Yang pertama itu deduktif. Sedangkan kalimat gagasan pokok yang utama itu yang terakhir disebutnya induktif. Sedangkan kalimat penjelas biasanya mengikuti kalimat utama. Nah, biasanya kemarin paragrafnya sudah disajikan. Kalian mencari ide pokok. Kalau sekarang Ibu menyajikan ide pokoknya yang sudah ada. Kalian membuat sebuah paragraf. Bentar ya. Nah, tadi ya. Nah, ini ada sebuah ide pokok. Yang kemarin paragrafnya sudah ada, mencari ide pokoknya. Sedangkan sekarang disajikan sebuah ide pokoknya. Kalian membuat paragrafnya. Ini ada ide pokoknya. Mengenai organ gerak hewan. Ini adanya kelinci. Air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Nah, ini ide pokoknya ya. Bentar ya, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Nah, ini contoh dari membuat paragraf, sedangkan ide pokoknya sudah ditentukan. Nah, Ibu ada ide pokok yang kedua. Nah, ide pokok yang kedua, Ibu sajikan ini kita harus saling membantu. Nah, kita sesama manusia harus saling membantu. Kalian sudah terbayang kan saling membantu bagaimana? Ini ada sebuah paragrafnya. Contohnya ya, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ide pokoknya itu kita harus saling membantu. Nih, saling membantu itu ide pokoknya itu berarti ada di awal paragraf. Yang disebut itu paragraf deduktif. Nah, tadi ada ide pokok yang kita saling membantu. Saling membantu itu biasanya ada dalam apa ya? Dalam tolong menolong ya. Tolong menolong itu sama dengan saling membantu. Itu masuk ke dalam makna Pancasila. Nih, di sini. Nah, kalian tahu ini? Apa ini ya? Nah, itu gambar burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Di sini ada sayapnya, terus di perisainya ada berbagai macam gambar, terus ada ekornya, terus ada yang di pitanya itu di kakinya, pitanya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada arti-artinya. Sedangkan dari perisainya itu terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu ada berapa ya? Nah, kalau Pancasila itu Panca itu 5. Ya, Pancasila. Jadi ada 5 sila. Yang pertama apa ya? Nah, iya, satunya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nih, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang, gambar bintang. Nah, yang kedua, gambar rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dilambangkan dengan gambar rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sedangkan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sedangkan yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan adil dan kapas. Nah,
Karena Indonesia itu landasannya itu apa dasarnya itu Pancasila. Nah, Pancasilanya itu maknanya itu yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, nah yang keempat kerakyatan, sedangkan yang kelima keadilan. Itu makna dari semua Pancasila itu ya. Nah, kita mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebentar dulu ya, sebelum ke nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, berhenti dulu ya, break dulu ya, sebentar ya, sabar ya. Cek. Kelihatan nggak? Tuh. Tuh. Mundur. Udah mulai Pak? Nah, ya kita mulai lagi ya. Tadi ada break dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Nah, yang pertama, sila pertama mengandung tadi Ibu sebutkan, mengandung nilai ketuhanan. Maknanya apa saja ya? Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita bebas memeluk agamanya masing-masing. Yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Jadi bersama teman atau tetangga yang berbeda agama, kita harus saling menghormati meskipun kita berbeda agama. Yang ketiga, menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, sedangkan yang keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Jadi kita tidak membedakan
yang berbeda agama. Kita harus saling hormat menghormati dan tolong menolong. Di sini ada gambarnya. Contoh penerapan nilai sila ke-1. Nah, di sini tampak ada yang beribadah di setiap agamanya. Ada agama Islam sedang melaksanakan sholat, terus yang Kristen sedang melaksanakan hari kebesarannya Natal, terus yang di atasnya itu Buddha. Biasa Buddha itu dipelihara kan. Sedangkan yang di atasnya sedang menyembah itu Hindu. Biasa Hindu itu beribadahnya di mana? Ayo. Di pura. Iya, pinter. Di sini tidak membedakan mana yang agama Islam enggak, ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kita harus saling menghormati. Penerapan makna kedua yaitu tentang kemanusiaan. Biasanya kemanusiaan itu apa ya maknanya? Nah, yang pertama, menjunjung persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, saling hormat, menghormati, dan bekerja sama. Nah, kita kemanusiaan ya. Ini contohnya. Kita saling memberi kepada yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan. Nah, karena sebagian yang uang jajan kita itu ada untuk orang lain, untuk berbagi ya. Yang ketiga, makna sila ketiga. Apa ya makna sila ketiga? Yang mengandung nilai persatuan yang dilambangkan dengan pohon beringin itu. Maknanya apa saja ya? Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini persatuan ya. Apa contohnya ya? Coba ya kita lihat ya. Nah, contoh yang pertama, kalian sering bermain dengan temannya. Tidak ada yang bertengkar. Kita harus saling hormat menghormati dengan teman meskipun usianya kita sama ya. Terus yang kedua, nih biasanya tetangga kita atau rumah kita sedang diperbaiki. Nah, biasanya ada yang membantu. Ini saling tolong menolong karena kemanusiaan. Sedangkan yang ketiga, karena kita sudah lama tidak sekolah ya, jadi kita tidak melaksanakan upacara bendera. Di sini contohnya kemanusiaan itu kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari besar yang ada di Indonesia ya. Nah, seperti nanti sebentar lagi 17 Agustusan. Biasanya itu ada upacara bendera kalau kita masuk sekolah ya. Iya, ini contoh penerapan sila ketiga tentang keadilan ya. Keadilan kemanusiaan. Ini salah Ibu ya. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Itu yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila pertama maknanya, sila keempat maknanya. Pertama, kedudukan yang sama mengutamakan negara dan masyarakat. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, semangat kekeluargaan. Coba kita contohnya apa ya? Nah, pernah kalian lihat seperti ini? Mau ada pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, atau kalian sedang di rumahnya itu biasanya melaksanakan rapat. Kalau kita di rumah kita melakukan rapat bagaimana gitu ya. Ini biasanya pemilihan RT, RW biasanya dilaksanakan bersama-sama. Biasanya dirapatkan dulu untuk mencapai mufakat. Jadi kita tidak mementingkan diri sendiri, pendapat kita bagus harus diterima orang lain, tidak bisa. Kita harus mengutamakan kepentingan golongan ya. Nah, yang kelima, yang terakhir,
Sila kelima yaitu mengandung nilai keadilan yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan yang kedua, peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini makna dari sila kelima. Nah, ada lagi yang kelima, bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Nah, itu kan sila kelima mengandung nilai keadilan. Contohnya apa ya? Nah, di sini terlihat ada laki-laki, perempuan, ada yang lebih tua, ada yang masih anak-anak. Nah, ini masih berkeadilan ya. Tidak membeda-bedakan usia atau jenis kelamin juga ya. Nah, dari ini penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu ada 5 kan? Nah, sekarang kita jalan-jalan ya, mengetahui letak geografis Indonesia. Berada di mana ya? Nah, sebelum itu, kita ini dulu. Nah, yang tadi sila kelima itu. Jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan masyarakat berjalan dengan aman dan sejahtera. Jadi kita kalau melaksanakan yang Pancasila yang 5 itu, kita akan hidup aman dan sejahtera dan tentram ya. Jadi kita enak, nyaman untuk tidur, untuk bermain, tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perhatikan gambar berikut katanya. Gambar apa coba ini ya? Gambar apa ya? Nah, gambar apa ini ya? Iya, peta Indonesia. Nih, karena kita ada di Indonesia, kita mengetahui letak geografis yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu banyak pulau-pulau. Makanya Indonesia disebut negara kepulauan, karena Indonesia itu banyak pulau-pulau, dari yang pulaunya kecil sampai pulaunya yang besar. Yang contohnya yang terbesar ya, mulai dari Pulau Sumatera. Sumatera itu yang samping ya. Kalau di peta itu biasanya atau peta, denah, itu biasanya ada arah mata angin. Kalian harus melihat tanda arah mata angin. Biasanya tanda utara itu menunjukkan ke atas, sedangkan selatan ke bawah biasanya urutannya ya. Kalau sebelah kanan timur, sebelah kiri itu barat ya. Nah, ini contohnya mulai dari Sumatera, dari bagian dari selatan, sedangkan terus ke Merauke katanya, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Papua atau Irian Jaya, seperti gambar burung. Ya, kayak burung unta kan pulaunya. Nah, itu ada yang Sumatera, ada Jawa, kita tinggal di Jawa kan? Ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya. Makanya di lagu wajib juga ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, letak Indonesia itu ada apa aja ya? Letak geografis Indonesia itu ada 2 macam. Yang pertama, letak geografis. Sedangkan yang kedua, letak astronomis. Nih, letak astronomis. Jadi letak Indonesia itu dibagi 2. Ada letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis itu apa ya? Nih, letak geografis itu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi kita bisa melihat dari di atas permukaan bumi. Kalau tadi di peta kan kelihatannya kecil, padahal yang aslinya itu lebih besar karena Indonesia itu dikelilingi oleh perairan atau lautan ya. Nah, letak geografis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja yang 2 itu ya Bu ya? Dan 2 samudra apa yang 2 itu? Nah, Ibu tunjukkan kan? Nah, letak geografis Indonesia di antara 2 benua itu yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau letak astronomis itu apa ya? Nih, letak
letak astronomis nih. Letak wilayah dilihat dari isinya di garis lintang dan garis bujur. Jadi letak astronomis itu antara letak wilayah dilihat dari isinya di garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur itu, Bu? Nah, kita sama-sama ya. Nih. Wah, ada buat dulu garis, Ibu lupa ya, garisnya terakhir. Nah, di sini garis-garisnya ya. Tuh, biar kalian bisa membedakan mana yang letak geografis dan letak astronomis. Nah, Ibu lihat kan ya. Di sini ada pulau, ada peta Indonesia lagi yang tadi ya. Nah, mana yang disebut garis bujur atau garis lintang itu ya? Biasanya, nih Ibu munculkan ya. Garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur itu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur di Indonesia yaitu 95 derajat bujur timur, biasa itu bujur timur ya, sampai 141 derajat bujur timur. Sama beta ya, itu garis bujur Indonesia. Sedangkan garis lintang itu apa? Nah, biar tahu di peta Indonesia itu garis bujur itu biasanya itu yang vertikal, yang garisnya ke atas, lurusnya ke atas ya. Kalau kalian membuat gambar, biasanya kan dikasih apa tuh? Tanda ininya apa? Sampingnya tuh buat kayak figurannya. Nah, itu disebutnya ke atas, itu garis yang ke atas itu disebutnya vertikal, disebutnya kalau di dalam peta itu disebutnya garis bujur. Sedangkan garis lintang yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Berbeda sama garis bujur. Sedangkan garis lintang biasanya garis ke samping ya, seperti kalian menarik garis itu kan lurus kan? Nah, itu namanya itu horizontal, disebutnya kalau dalam peta garis lintang. Garis lintang Indonesia 6 derajat lintang utara, LU itu lintang utara ya, sampai 11 derajat lintang selatan, karena diapit belahan utara dan selatan. Berbeda sama garis bujur ya. Nah, tuh, yang vertikal itu garis bujur. Nah, yang lurus itu disebut garis lintang. Nah, perbatasan sama negara mana saja ya Indonesia itu? Dengan negara lain ya. Tadi Ibu udah jelaskan, setiap kalian membuat peta atau melihat denah yang undangan perkawinan, yang pernikahan itu ya, biasanya itu ada arah mata anginnya. Di sini, yang utara itu tadi Ibu menunjukkan nih arah mana? Iya, betul. Menunjukkan ke atas. Utara itu menuju ke atas. Berbatasan dengan negara mana saja ya? Bagian utara itu utara di atas ya. Kalau kalian lihat di layar HP-nya. Nih, Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina. Tuh, yang kelihatan dari perbatasan antara Sumatera sama Sulawesi biasanya itu, sama Kalimantan. Nah, di sebelah utaranya itu ada negara Malaysia, negara Singapura, negara Brunei Darussalam, dan negara Filipina. Sedangkan sebelah timur, sebelah kanan kalian, nah, yang Irian Jaya itu berbatasan dengan Papua Nugini, bagian timur. Nah, biasanya ciri khasnya juga rambutnya, kulitnya, biasanya itu berbeda ya. Lawannya utara biasanya apa ya? Arah apa ya? Iya betul, selatan. Nah, selatan. Indonesia itu berbatasan dengan benua Australia. Meskipun kita nggak berdekatan dengan negara-negara Australianya, itu ada benua Australia. Sedangkan sebagai belah baratnya, kita berbatasan dengan Samudra Hindia.
Ya, utara, timur, selatan, barat. Biasanya ada juga ada nyanyiannya ya. Nah, nanti kalian juga ibu kasih tugas ya. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ide pokok. Terus apa lagi? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba lagi. Nah, yang terakhir ini batas geografis Indonesia. Kita sudah belajar 3 tujuan pembelajaran ya. Nah, lebih jelasnya ada kesimpulannya. Yang pertama, ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan gagasan menjadi dasar sebuah paragraf, disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Itu yang pembelajaran yang pertama ya. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sila ke-1 tentang keagamaan. Yang kedua, sila kedua ya, tentang kemanusiaan. Sila ketiga, tentang persatuan. Sila keempat, tentang kerakyatan. Dan sila kelima, tentang keadilan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengenai batas geografis Indonesia. Barusan Ibu sudah menunjukkan sebelah utara berbatasan dengan mana, timur berbatasan dengan negara apa, selatan, barat, sama ya. Nah, di sini utara itu berbatasan dengan negara apa saja? Iya betul, negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sedangkan sebagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Bagian selatan berbatasan dengan benua Australia. Sedangkan bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, barusan Ibu sudah menyampaikan materi-materi ini. Kalian paham? Nah, sekarang untuk tugas di rumahnya, kalian siapkan bukunya ya, karena Ibu tidak menulis di sini. Udah siap? Ibu kasih waktu ya. Sok, ambil buku tugasnya dan alat tulisnya. Sudah? Tugasnya cuma 1 ya. Kalian buat denah lingkungan rumah. Kalian buat denah lingkungan rumah. Kalian harus menyantumkan arah mata anginnya supaya ibu guru yang ada di sekolahnya tahu arah kalian menghadap kemana, tetangganya sebelah sini siapa, kan tahu kan? Nanti kalian tugasnya apa tuh? Membuat denah lingkungan rumah. Udah? Siap, bisa? Nanti setorkan tugasnya ke gurunya masing-masing ya. Siap? Oke. Nah, materi yang Ibu sampaikan, Ibu cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa belajar dengan semangat meskipun kita melaksanakan pembelajaran tidak tatap muka melalui pembelajaran jarak jauh ya. Mengenai kelas 5 berbagi ya. Tenang, nanti ada guru-guru yang lain akan mengajar di sini ya. Bisa? Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa protokol kesehatannya yang 5M ya. Nah, Ibu cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.